hektar nih Bapak Ibu ya. Luasnya 7 hektar gitu. Granada Riverside Resort ini memiliki luas dengan 7 hektar, tapi udah banyak banget nih Bapak Ibu ya. Yang memiliki kafling di sini yang investasi gitu. Karena apa? Ya saking ramenya Granada Riverside Resort, kadang-kadang yang punya villanya juga nggak dapat ini nih, nggak dapat parkiran gitu. Saking ramenya wisata air di sana gitu. Nah, dengan kita memiliki luas 7 hektar, Granada Riverside Resort ini bakal dibangun konsep natural green. Ya, konsep natural green itu adalah konsep kafling resort di tengah alam nih Bapak Ibu ya. Dan juga pembangunan ini nggak banyak ngubah wajah asli kawasan. Maksudnya alamnya itu tuh kita nggak diubah-ubah gitu. Jadi beneran natural green resort nih kita temanya gitu. Namun akan ada manfaatnya dengan baik sesuai kebutuhan dari konsumen ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Apa sih selling point dari Granada Riverside Resort? Ya, yang pertama, kawasan dengan konsep wisata lengkap nih Bapak Ibu ya. One top service di Anyar Banten satu-satunya gitu kan. Dan juga kita dikelilingin oleh kawasan wisata nasional nih yang memiliki nilai jual dan kapital tinggi di setiap tahunnya. Nah, apa aja sih fasilitas populer nih? Fasilitas nasional yang ada di GRR gitu kan atau Granada Riverside Resort gitu. Yang pertama, kita dekat dengan Pantai Sambolo. Yang kedua, kita dekat dengan Pantai Karangbolong dan juga kita jalur Anyer dan Novis Jiwa. Itu Novis Jiva, maaf. Dan juga harga kafling di sini relatif terjangkau ya Bapak Ibu ya, dan memiliki fasilitas dan infrastruktur itu yang terus berkembang. Jadi akses jalannya itu udah bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi akses utilitas dan wisata banget gitu GRR tuh. Itu dari selling point dari Granada Resort Resort. Oke, selanjutnya konsep kawasannya apa sih gitu kan? Konsep kawasan yang dimiliki sama Granada Resort Resort tuh apa aja sih? Jadi yang pertama nih, fasilitas lengkap gitu kan, wisata pinggir sungai dengan fasilitas lengkap yang tadi saya sampaikan apa aja fasilitasnya. Ada villa sungai, ada kafe sungai, kabinnya di setiap hutannya, ada jembatan sungai buat spot foto, dan juga ada glamping, dan juga jangan lupa ada food court ya. Jadi sambil kita memandangi pemandangan sekaligus wisata air yang benar-benar bagus dan udah pasti airnya jernih, ada food courtnya juga Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar sangat rekomendasi banget untuk dijadikan nilai untuk investasi gitu di Granada Riverside Resort. Dan juga yang kedua ini kafling villa dan cabin dekat sungai. Jadi di setiap di setiap kafling yang di Granada Riverside Resort atau GRR ini kaflingnya ini itu benar-benar berhadapan langsung dengan wisata air Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita tinggal turun tangga gitu, itu udah langsung ke tempat wisata air gitu. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ada yang main atau ke sana, itu bisa banget Bapak Ibu berendam di sana, berenang sambil bawa keluarga, itu sangat rekomendasi gitu. Dan juga nih tempat healing sekaligus investasi yang cocok banget nih buat Bapak Ibu dan juga konsumen gitu. Kalau konsumen udah Ibu atau Bapak Ibu bawa ke GRR, itu jarang, nggak ada bahkan mungkin yang nggak booking. Karena apa? Karena nilai investnya dari si buyer udah pasti melihat gitu Bapak Ibu ya. Udah pasti GRR ini benar-benar wisata pengen dimiliki sama mereka gitu. Karena benar-benar nilai invest di sini tuh bagus banget Bapak Ibu ya. Nah, ini nih fasilitas umum dalam kawasan ya. Jadi yang pertama nih Bapak Ibu, kita ada parkiran. Parkirannya itu ada yang untuk mobil dan juga ada untuk motor gitu kan. Dan yang kedua, jalannya udah dicor semua Bapak Ibu. Jadi enak kalau kita ke GRR tuh, jalan udah dicor, jadi udah bukan tanah. Jadi kalau masih ada yang ragu, aduh ini bagus gak ya berinvestasi di sini atau gimana gitu, atau takut, mungkin ada yang takut gitu nanti mangkrak apa gimana, nggak bakal gitu. Karena yang pertama kita udah dicor, jalanannya semuanya udah dicor. Dan yang kedua, sudah banyak konsumen yang punya villa di Granada Riverside Resort. Dan juga kita nggak lupa kita ada musola, itu sudah pasti ada Bapak Ibu ya, musola di Granada Riverside Resort. Dan juga kita ada penerangan umum nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau malam nanti gimana Mas, gelap gak? Tenang aja, di setiap
kabin atau kafe bahkan villa itu sudah ada penerangan umumnya. Jadi nggak bakalan gelap Bapak Ibu. Dan udah pasti toilet umumnya bersih dan juga dekat dengan kawasan wisata airnya. Seperti itu. Oke, apa aja sih fasilitas di kawasan ini gitu kan? Tadi yang saya sebut, dia jalannya dicor, saluran pembuangan airnya juga udah bagus, penerangan jalan umum yang memadai, sumber airnya jernih karena langsung dari gunung gitu. Nah, terus kita nih udah ada pagar keliling dan pintu masuknya juga sudah dipagar. Jadi udah bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi gerbang masuk proyeknya juga udah ada. Ketika Bapak Ibu main ke Granada Riverside Resort, itu sudah ada gerbang GRR gitu. Jadi udah bagus banget gitu dan area tempat parkirnya luas banget Bapak Ibu ya. Toiletnya udah jernih juga, udah bagus gitu. Itu fasilitas yang ada di GRR. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sebut nih Bapak Ibu ya, Villa Sungai. Ini contoh Villa Sungai nih. Ini yang pertama nih Bapak Ibu ya, contoh Villa Sungainya seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan Bapak Ibu nih, aduh, kayaknya nanti saya ada sinyal gak ya gitu kan? Kan biasanya gitu ya, zaman sekarang gitu kan, nggak ada yang bisa lepas dari HP gitu. Tenang aja Bapak Ibu ya. Jadi di Villa Sungai ini kita sudah pasang di setiap wifi villanya ini udah terpasang wifi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal konekin wifi, itu wifi-nya juga kencang jadi benar-benar seru nih untuk wisata airnya gitu. Nah, ini jembatannya Bapak Ibu ya. Jadi jembatannya ini menghadap langsung ke pegunungan dan juga menghadap ke persawahan. Jadi benar-benar wisata alamnya tuh nempel banget ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk spot foto itu tuh bagus banget. Gitu. Nah, ini dia kafe tepi sungai Bapak Ibu ya. Jadi di kala mungkin panas, ini kita bisa nyantai dulu di kafe ya kan, di kafe tepi sungainya. Bapak Ibu mau ngopi-ngopi santai, mau makan itu bisa banget gitu. Itu sejuk banget gitu, enak. Nah, yang keempat glamping atau camping site Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar apa ya? Kita kalau di GRR itu kalau mau camping itu benar-benar H-1, H-seminggu gitu supaya bisa glamping di GRR, makanya itu income-nya tuh gede banget kalau punya tanah kafling di GRR. Dan juga nah ini dia contoh kabin hutan di GRR Bapak Ibu ya. Udah fasilitasnya juga udah banyak di dalam. Dan untuk di setiap villa, di setiap kabin itu kita sudah menggunakan listrik ya Bapak Ibu ya. Jadi gak usah takut nanti listriknya gimana gitu kan. Tenang, udah pakai listrik gitu Bapak Ibu ya. Nah, fasilitas wisatanya nih ya. Yang pertama, villa di tepi sungai sebagai kantor marketing galeri dan contoh. Nah, jadi kalau misalkan ada nih konsumen Bapak Ibu, aduh masa nanti ngobrolnya di tepi sungai kan gak enak. Tenang Bapak Ibu ya. Jadi kita nih punya marketing galeri atau villa contoh yang buat kita ngobrol berbincang-bincang sama konsumen Bapak Ibu ya. Dan juga nih kalau konsumennya nanti bawa anak, tenang aja. Karena apa? Kita ada playground anaknya juga nih Bapak Ibu. Selain itu, kita juga ada panahan dan juga gazebo. Gazebo itu tuh atau saung Bapak Ibu ya. Itu enak banget Bapak Ibu ya sambil makan bareng keluarga. Itu enak banget. Dan yang paling dicari dari konsumen itu adalah wisata air atau sungainya. Itu benar-benar dicari sama calon buyer di GRR karena wisata airnya itu bagus banget untuk tempat wisata gitu kan. Dan juga kita ada food court di pinggir sungai, camping ground yang tadi saya sampaikan gitu, di setiap camping tuh ada beberapa tenda di sana untuk camping. Dan juga ada kafe tepi sungai dan juga udah pasti ada penginapan villa tepi sungai atau pemilik kafling. Jadi itu penginapan villanya ini itu sudah punya konsumen Bapak Ibu ya. Jadi bukan punya manajemen lagi. Jadi itu sudah punya konsumen gitu. Jadi nanti nah, enaknya apa nih? Enaknya kalau misalkan kita punya villa di GRR itu apa? Yang pertama, villanya Bapak Ibu ya, villanya Bapak Ibu itu akan kita kontenin, akan kita iklanin. Dan juga nih kalau misalkan Bapak Ibu ada konsumen di daerah Bogor misalkan atau Tangerang lah, jauh lah intinya dari GRR gitu kan. Tenang aja, kita biasanya itu kita ada perawatan, kita juga ada apa ya, progres-progresnya itu bakal kita sampaikan gitu. Dan juga ada RTH atau ruang terbuka hijau. Jadi benar-benar bisa santai nih Bapak Ibu ya, benar-benar ngerasain gimana wisata alamnya di GRR gitu. Oke, selanjutnya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Wisata sekitaran GRR. Apa aja sih? Yang pertama itu Pantai Sambolo. Jadi Pantai Sambolo itu berapa menit, Pak, ke GRR? Pantai Sambolo kurang lebih 20 menit itu kurang lebih 15 kilometer ya Bapak Ibu ya dari Pantai Sambolo ke GRR. Dan juga Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong itu mungkin kita udah nggak asing lah di telinga kita. Karena emang pusat wisata paling apa ya memang paling ramai lah gitu kalau kalau di Karangbolong gitu. Itu hanya 10 menit aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu keluar GRR tinggal belok kiri, turun aja itu sudah sampai gitu. Dan juga jalur wisata Anyer cuma 10 menit 5 kiloan aja Bapak Ibu dari wisata pinggir pantainya Anyer. Dan juga yang tadi saya sampaikan Novus Jiva itu kurang lebih 10 menit sama aja dan 5 kilometer dari resort terbesar di Anyer. Jadi udah nggak usah diraguin lagi Bapak Ibu kalau kenapa GRR itu ramai, kenapa GRR itu banyak yang beli karena ya memang sebagus ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, pilihan Kafling Granda Riverside Resort. Kafling apa aja sih yang ada dan yang jual gitu di Granda Riverside Resort Anyer? Oke. Jadi yang pertama nih, kita ada kafling eksklusif nih Bapak Ibu. Itu zonanya zona kuning. Luasnya mulai dari 100 meter persegi ya dan juga sangat dekat dengan gerbang. Udah pasti bisa dibangun villa dan yang lebih bagusnya lagi villanya ini bisa permanen Bapak Ibu ya. Harganya ini nih per meter. Nah, yang saya tekanin lagi kita hanya menjual kaflingnya aja nih Bapak Ibu ya. Kalau untuk villa itu terserah konsumen mau bangun villa impiannya seperti apa gitu. Tapi inti dari kita menjual tanah kaflingnya. Harga kaflingnya berapa Pak? Harga kaflingnya mulai dari 1 jutaan aja sampai 2 juta per meter persegi Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya masih ada nih Bapak Ibu yang harganya mulai dari 500.000 masih ada per meternya cuma 500.000 itu masih ada gitu. Cuman kalau bangun ini kalau misalkan untuk dibangun villa gitu. Jadi per meternya ini itu mulai dari 1 sampai 2 juta lah kalau bangun villa di resort eksklusif gitu. Oke, yang kedua, Kafling Resort. Jadi zonanya ini masih zona kuning ya Bapak Ibu ya. Ini Kafling Resort di sana itu luas tanahnya ini 60 meter dan juga bisa dibangun villa permanen. Itu harga per meter ya kalau mau bangun villa di sana mulai dari 1 sampai 2 jutaan aja Bapak Ibu ya. Nah, ini Kafling Riverside Resort eksklusif. Ini benar-benar depan sungai, depan wisata air gitu. Kafling Riverside Resort eksklusif. Luasnya mulai dari 100 meteran aja sampai 200 meter, zonanya zona hijau Bapak Ibu. Jadi posisinya itu sangat dekat dengan sungai. Nah, ini dia yang paling dicari sama konsumen-konsumen. Depan wisata air atau sungai gitu. Dan juga pemandangannya udah pasti memukau ya Bapak Ibu. Apa aja Pak kalau misalkan kita punya villa di Kafling Riverside Resort yang eksklusif. Yang pertama kita view langsung pegunungan, kita langsung sawah Bapak Ibu ya masih ada pesawahan di sana. Terus yang udah pasti ya dekat wisata air gitu. Jadi benar-benar masih nempel banget wisata alamnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin memiliki Kafling di sana villa itu mulai dari 1 juta sampai 2 juta per meter Bapak Ibu ya. Nah, kafling kabin nih yang tadi saya sampaikan. Kalau di kafling kabin ini itu zonanya zona hijau ya Bapak Ibu ya. Luasnya 80 sampai 100 meter gitu. Mulai dari 80 meter sampai 100 meter. Di kawasan hutan yang indah nih Bapak Ibu ya. Jadi nah nih dikelilingi pohon pinus ya kan. Itu apa namanya? Nah, dengan konsep pembangunan kabin, harganya ini kita mulai dari 800.000 aja nih Bapak Ibu kalau mau bikin kafling di kabin. Kalau mau bikin kabin di sana gitu. Itu udah zona hijau. Oke, selanjutnya kafling serbaguna. Nah, ini percis di depan pintu gerbang ya Bapak Ibu ya. Zonanya ini zona hijau, luasnya itu mulai dari 60 meter. Lahannya subur udah pasti boleh dicek Bapak Ibu dan juga harganya ini 700.000 per meter persegi. Oh. Nah, produk villa nih, kita juga nih. Ini dia contoh villanya Bapak Ibu ya, produk villa untuk kebutuhan konsumen Bapak Ibu. Jadi kita nih sebagai marketing Granada Riverside Resort itu menawarkan berbagai jenis bangunan nih Bapak Ibu karena kebanyakan di GRR itu kebanyakan itu orang-orang pasti mau bangunnya villa. Karena sayang kalau bangunnya sebenarnya bisa kalau mau berkebun juga cuman kebanyakan konsumen kita yang beli di GRR itu
membangunnya villa karena itu wisata airnya kan padat banget Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nawarin nih apa si konsumen itu bisa banget kalau mau bangun villa impiannya sesuai keinginannya mereka nih Bapak Ibu ya. Jadi kita nih yang pertama nih bangunannya kabin kayu modern ya. Udah yang kedua villa resortnya permanen bisa dibangun permanen dan juga villa resort kayu itu kita bisa dengan bangunannya materialnya kayu dan juga villa glamping atau camping saya tadi dan lain-lain dan masih banyaknya lagi lah Bapak Ibu ya. Nah, apa aja sih nih? Ini pasti paling ditanya ini Bapak Ibu ya. Apa aja sih apa kalau misalkan yang didapat nih kalau kita beli GRR? Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita ini sih sebetulnya diskon ya. Jadi gratis PJB dan AJB. Oh, kalau ini gratis Bapak Ibu, gratis PJB dan AJB. Jadi pengurusan legalitas dari pihak developer kita itu sampai AJB Bapak Ibu. Kalau misalkan nih masih ada yang ragu, aduh Mas, kebanyakan kan developer nih banyak yang abal-abal gitu kan. Developer nih banyak yang mangkrak gitu. Tenang aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu nggak salah buat ngejualin Granada Riverside Resort atau Iskariman Properti Syariah. Karena apa? Yang pertama, developer kita Iskariman Properti Syariah itu adalah sudah dicap sebagai developer terbaik di 2023, Bapak Ibu ya. Developer syariah terbaik di 2023. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ragu tentang legalitas, boleh. Yang pertama caranya apa? Kita bisa datengin konsumen dulu, biar konsumen lihat gitu. Nggak apa ini mangkrak apa enggak? Karena apa? Progresnya pesat Bapak Ibu. Nggak mungkin gitu. Progres di GR itu sangat pesat Bapak Ibu. Ya kita aja sekarang lagi mau perluasan karena saking ramainya pengunjung ya kan dan pembeli gitu kan. Nah, yang kedua kita gratis tabu lampot. Apa sih Pak tabu lampot? Tabu lampot itu tanaman buah dalam pot Bapak Ibu ya. Jadi gratis banget nih pilihan tanaman buah dalam pot yang bisa konsumen tanam di kafling atau dibawa pulang gitu. Bebas dia mau nanam durian, tabu lampotnya isi eh, apa namanya nanas atau apa itu bisa. Dan juga nih lahan kaflingnya ini itu benar-benar apa? Benar-benar ya sesuai lah gitu. Pasti dia suka gitu kan lahan kaflingnya itu ya sesuai pilihan Bapak Ibu gitu nantinya mau yang mana seperti itu. Dan juga kerjasama pengelolaan. Nah, untuk konsep kabin, jika ada konsumen yang beli kafling tambah kabin, itu ditawarin kerjasama untuk pengelolaan. Jadi misalkan nih kan kalau yang tadi saya sampaikan juga ya, misalkan Bapak Ibu jauh gitu kan. Nah, itu ada yang ngurus, Bapak Ibu tenang aja. Jadi, aduh nanti kalau kafling saya jarang ke sini karena jauh, ntar nggak urus Mas gini. Tenang. Kita apa ya? Kita tuh nawarin kerjasama antara pengelola sama si pembeli. Yang tadi saya sampaikan apa aja sih nih dapat dikontenin, jadi diiklanin Bapak Ibu kalau miliki villa di sini tuh dikontenin, diiklanin gitu, diiklanin. Jadi si konsumen tuh tinggal terima beres, tinggal terima telepon gitu, Pak, ada yang sewa gitu kan. Jadi udah dibersihin segala macam itu ada di sana gitu. Nah, member eksklusif Granada ini yang bakal konsumen dapat. Jadi sebelumnya gini Bapak Ibu ya, Granada Riverside Resort itu kan tempat wisata. Jadi kita kalau masuk tempat wisata itu kan pasti ada berbayar ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau misalkan si konsumen punya villa atau membeli kafling di GRR itu mendapat member khusus. Apa? Nah, misalkan kita gratisin dia masuk kayak itu gratis. Jadi nanti dia kurang lebih konsumen tuh memiliki kartu member agar akses masuk di Kafling Granada. Dan satu lagi untuk keamanannya gimana Mas? Keamanannya kita ada security Bapak Ibu ya. Jadi nanti security itu akan ditambah lagi itu udah pasti. Nah, timeline pembangunan Granada Riverside Resort. Nah, ini pesat banget ya Bapak Ibu ya. Ini sangat pesat nih. Yang pertama nih, penjualannya itu awalnya itu 30%, lama-lama naik ke 60% dan seterusnya. Nah, karena apa? Pembangunan kafling. Banyak konsumen yang udah bangun kafling di sana Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nanti saya kirimin site plan-nya GRR kaget karena saking banyaknya pembeli gitu kan. Nah, yang kedua, pembangunan tempat wisatanya itu juga pesat Bapak Ibu ya. Jadi yang udah tujuan wisata kita nasional, capital gain yang tinggi juga, progres pembangunan yang pesat, fasumnya lengkap gitu. Jadi udah benar-benar oke banget gitu. Nah,
Terus juga pembangunan villa konsumen ini udah banyak yang jadi, udah banyak yang disewain. Gitu. Itu timeline pembangunan di Granada Riverside Resort ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kata-kata berinvestasilah di properti untuk menjadi kaya. Kenapa? Kalau misalkan ada konsumen ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini kok masih tanah, ini kok ini gimana? Bapak Ibu, kita nih harus benar-benar investasi itu nggak ada yang langsung dirasain Bapak Ibu. Seenggak-enggaknya tuh kita perlu waktu beberapa bulan gitu. Makanya kan banyak contoh perumahan aja banyak yang inden. Karena apa? Namanya juga investasi gitu kan. Investasi itu kita nggak bisa ngerasain sekarang. Contoh nih, saya kasih contoh. Misalkan nih Bapak Ibu beli mobil di tahun 2024. Mau mobil sebagus apa kayak 2025. Kita ganti tahun aja, ini kan udah mau akhir tahun, kita ganti tahun. Itu pasti harga turun karena apa? Karena ada lagi yang lebih baru, ada lagi merek baru. Beda sama tanah. Bapak Ibu beli Granada Riverside Resort sekarang, ya. Mulai dari harganya start mulai dari 500 ribuan aja per meter. Tahun depan udah naik Bapak Ibu. Udah naik, udah pesat naik ya pasti. Karena apa? Ya, kita aja sedang mau ada perluasan. Kafling eksklusif yang dekat pantai, yang dekat wisata air, maaf, yang dekat wisata air itu sangat cepat lakunya gitu Bapak Ibu ya, itu cepat banget gitu. Sudah habis baru NUP udah habis. Nah, seramai itu GRF. Tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah eh, hadir di acara pendalaman mengenai Granada Riverside Resort. Mungkin sekarang saya ingin buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Boleh kita masih ada waktu sekitar 1 jam lagi? Boleh Bapak Ibu ya, saya buka untuk pertanyaan. Yang pertama saya akan buka di chat dulu. Oke, selamat malam. Oh, kurang bisa Cianjur, food court dan lain itu belum. Oh, oke. Bapak Ibu ya, saya jawab pertanyaan pertama dari Bu Triana Ambarwati Sarja SE. Food court dan lain-lain itu sudah dibangun belum saat ini? Tenang aja Bu Triana ya, Bu Triana. Food court, camping site, villa udah dibangun semua, udah jalan. Wisata kita tuh udah jalan gitu. Gitu. Oke, itu Bu Triana untuk pertanyaannya saya jawab. Kalau ini kita ada pertanyaan dari Bu Dewi Kurniasari. Kalau lihat konsepnya ini bagus, tapi safety, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam apakah sudah diperhitungkan? Maintain susah ndak kalau di alam terbuka seperti ini. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Waktu itu pernah ada kejadian ya sebelumnya kita buka lagi di eh, beberapa tahun lalu gitu kita ada tsunami kan di Anyar kan di Banten gitu. Tapi tenang aja Bapak Ibu ya. Kita tuh dari pantai itu kita naik Bapak Ibu, kita tuh dataran tinggi. Jadi untuk apa namanya? Mohon maaf ya tsunami segala macam itu nggak kena. Karena apa? Kita berada di dataran tinggi dan juga kontur tanahnya sama sekali nggak goyang. Jadi kalau misalkan aman enggak, udah pasti aman karena kita dataran tinggi Bapak Ibu ya. Gitu. Terima kasih Bu Dewi. Nah, untuk skema jadi marketing gimana Pak? Karena akad MOI-nya jadi marketingnya. Nah, Pak Ega, untuk skema jadi marketingnya itu kan kita kan sudah ada di grup dan udah pasti Bapak Ibu tuh udah pasti jadi MOU. Udah pasti mengisi MOU. Jadi itu udah ini Bapak Ibu ya, udah tinggal jualan aja gitu. Jadi malam ini niatnya tuh saya mau memperdalam Bapak Ibu tentang Granada Riverside Resort. Jadi besok kita udah mulai nih saya share konten-kontennya yang bisa Bapak Ibu share ke teman-teman atau ke sosial media atau ke teman-teman yang berpotensi untuk membeli gitu. Dan nah, oke, kita jawab. Progres pembangunan sudah berapa persen di GRR? Kurang lebih sekitar 95% lah Bapak Ibu kalau proses pembangunan. Karena emang udah jalan Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk progres apa foto-fotonya itu bisa saya sampaikan nanti Bapak Ibu ya. Gitu. Dari harus saya ingin memberikan pertanyaan Pak Muhammad Joni. Dari harusnya kita mau mulai penjualan Bapak Rizky. Maksudnya gimana Pak? Kalau saya yang jauh dari Papua gimana caranya? Nah, ini nih yang enaknya di kita. Jadi ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu sebelum hadir di grup ini itu kita MOU ya. Jadi mau Bapak Ibu mau di Papua, mau Bapak Ibu di luar negeri sekalipun, tenang aja. Kalau misalkan ada nih Kang Rizky, ada yang mau survei nih konsumen saya, info saya gitu. Info saya nanti kita ada form khusus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di Iskariman Properti Syariah itu tenang aja. Karena kalau misalnya nih Bapak Ibu closing gitu, itu langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi nggak melalui saya dulu, nggak ke sini, nggak situ, langsung. Dan enaknya apa di kita? Karena gini ya, saya jelasin dulu di Iskariman Properti Syariah mungkin udah dijelasin kemarin. Dan juga nanti setelah PPJB itu komisi cair ke rekening Bapak Ibu cepet nggak nyampe 3 hari. Itu paling cepet ya 2 hari lah, paling lambat 3 hari 4 hari gitu. Jadi kalau misalkan ke handle nanti itu saya yang handle Bapak Ibu. Pokoknya goalsnya Bapak Ibu nih di Sekariman Properti Syariah itu cukup bawa konsumen yang hadir survei. Nanti biar saya yang handle di sana di tempat gitu. Insya Allah saya cuma minta doanya supaya closing kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya share juga untuk formulir survei gitu dan juga nanti udah pasti aman nggak bakalan ada sikut-sikutan nggak bakalan apa gitu udah pasti duit aman lancar Bapak Ibu makin semangat lagi pastinya. Oke, kita ini. Kalau ada konsumen yang minat survei tanpa didamping kita itu gimana Pak? Tenang aja Bapak Ibu. Emang seperti itu di sini. Jadi kalau sebetulnya kalau misalkan ada konsumen lebih enak memang yang kenal duluan di awal itu datang. Tapi kalau misalkan konsumennya itu nggak Bapak Ibu jauh, itu saya yang menghandle Bapak Ibu. Karena tugasnya saya sebagai mentor akan mendampingi Bapak Ibu juga sampai closing seperti itu. Terima kasih Pak Ega untuk pertanyaannya. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya dari Bu Tini. Oke, Bu Tini, Kang Rizky, kalau kita closing pasti ada zakat 25%. Itu dibayarkan siapa? Kalau apa? Kalau itu sepertinya mungkin masing-masing Bapak Ibu ya, karena dari Iskariman Properti Syariah, nanti kalau ketika Bu Tini closing itu diberikan fee sebesar 5%. Jadi kalau untuk zakat mungkin itu dari Ibu sendiri gitu. Seperti itu Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Simon. Cara kita pasarinnya gimana, Pak? Oke. Jadi Bapak Ibu ya, sebagai marketing, cara memasarkan itu di zaman sekarang banyak Bapak Ibu. Yang pertama, kita ada cara canvassing. Mungkin emang udah jadul sih, cuman masih bisa dah. Masih bisa dicoba gitu. Canvassing itu apa, Pak? Canvassing itu Bapak Ibu memiliki brosur dengan brosur Iskariman Properti Syariah yaitu Granada Riverside Resort yang bisa Bapak Ibu bagiin ke teman-teman atau misalkan Bapak Ibu ada di mall atau di mana Bapak Ibu mau bagiin gitu itu bisa itu sebutannya canvassing atau kita memberi info ke konsumen melalui brosur. Dan yang kedua, digital marketing. Digital marketing apa sih, Pak? Digital marketing itu kita melakukan promosi dengan lebih efektif. Dari mana? Dari HP aja. Bapak Ibu punya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp gitu. Itu bisa kita mulai posting. Karena setiap hari kita memiliki konten kreator sendiri Bapak Ibu. Jadi setiap hari akan saya update untuk konten-kontennya. Bapak Ibu bisa share nih. Mau share ke teman-teman, share ke apa namanya ke rekan-rekan atau calon buyer yang menurut Bapak Ibu potensi itu bisa di-share. Dan juga tapi kata-katanya gimana Mas Rizky? Tenang Bapak Ibu, itu kita juga ada jualannya copywriting. Copywriting itu apa? Copywriting itu informasi mengenai produk, mengenai diskon, mengenai apa aja sih yang bisa didapat dari Granada Riverside Resort itu ada semua gitu. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Padi Saputra. Kalau konsumen asing atau luar negeri bisa gak? Sebetulnya kalau itu bisa Bapak Ibu ya. Karena kita kan pembayaran ini bisa cash keras dan juga maksimal nih kan 3 bulan. Cuman kalau bisa ya Bapak Ibu ya, kalau bisa kalau misalkan konsumen asing itu mungkin bisa diobrolin dulu nanti sama saya ke pihak manajemen. Tapi kalau bisa tanyakan dulu nih kalau misalkan orang asing, Bapak punya keluarga gak yang orang Indonesia gitu. Kalau misalkan nggak ada, nanti boleh di obrolin dulu sama saya. Nanti biar saya sampaikan ke pihak manajemen. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Darmawan. Pak Darmawan, melanjutkan pertanyaan Bu Dewi tentang bencana alam berupa gempa megatrust terbesarnya diperkirakan BMKG terjadi di Anyer, Banten bagaimana? Sebetulnya gini Bapak Ibu ya, sekali lagi saya sampaikan. Karena kalau misalkan bencana alam itu kan lebih benar-benar dari Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu benar-benar nggak bisa kita prediksi. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa mencegah. Nah, kenapa saya bisa bilang aman? Yang pertama kita dataran tinggi Bapak Ibu. Kontur tanahnya itu sangat kuat. Karena apa? Banyak sudah terbangun villa di sana. Kalau misalkan ada gempa apa? Nggak geser. Kemarin waktu pas tsunami itu nggak geser sama sekali. Nggak kena sama sekali karena kita dataran tinggi Bapak Ibu. Seperti itu Pak Darmawan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa kaflingnya di-share di grup biar lebih mudah dipasarkan ke relasi via WhatsApp. Oke, ya Bapak Pak Tahir, kalau bisa memang nanti setiap hari saya akan kirim untuk update-nya, progresnya di Granada Riverside Resort. Jadi malam ini saya hanya memperkenalkan GRR itu apa sih gitu kan. Jadi biar kalau kita sebagai marketing kita tuh harus tahu dulu jualan produk kita. Kalau kita nggak tahu produk kita apa yang kita jual ya kita gimana jualannya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, yang ke pertanyaan selanjutnya. Pak Hoirudin, penjualannya cash apa kredit? Jadi gini Bapak Ibu ya, kita kan eh syariah, kita ini konsep syariah. Jadi penjualannya itu kita bisa cash keras, bisa juga kredit. Tapi enaknya gimana nih? Kalau misalkan cash keras nih Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan komisinya cairnya cepet. Kalau misalkan cash keras, karena kan kita startnya 50 juta, gitu kan 50 juta nih, Bapak Ibu bisa bayangin. Kita punya uang 50 juta, ya. Itu kita udah dapat 100 meter. Per 100 meter itu di GRR. 50 juta untuk GRR dengan kita naruh investasi di sana, itu nggak sayang Bapak Ibu. Itu benar-benar gampang baliknya di sana. Nggak lama itu balik modal Bapak Ibu untuk beli kafling GRR. Karena apa? Yang saya sampaikan Sabtu Minggu, saking ramainya GRR itu, yang punya villa aja kadang-kadang nggak dapat parkiran karena saking ramainya wisata di sana gitu. Nah, kalau kredit kita maksimal di 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 bulan itu kan lama. Nanti kalau Bapak Ibu jualannya 3 bulan ya komisinya juga lama gitu. Jadi usahakan kita omong ke konsumen cash keras dulu gitu. Karena apa, Bu? Misalnya nih, aduh, cash mas saya nggak ada duit ya mas, gitu kan. Bu, kalau misalkan nih Bu, ini kan kita maksimal 3 bulan ya. Kalau misalkan Ibu beli 3 bulan doang, ini harganya beda loh Bu. Ini kalau Ibu cash keras 50 juta. Udah gitu Ibu nih dapat dapat ini tabu lampot, dapat yang lain, gitu kan. Masih banyak kena diskon juga gitu. Itu keuntungan dari cash. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kredit 3 bulan harganya beda Bu. Udah gitu nanti Ibu nggak dapat bonus tabu lampot dan yang lain ya nggak dapat bonus gaji Ibu segala macam. Nggak enak gitu. Itu salah satu caranya Bapak Ibu ya. Kang Rizky untuk slide presentasi tadi bisa kita pakai buat promosi. Gini ya Bapak Ibu ya, kalau untuk presentasi yang ini itu nggak boleh kita share karena ini nggak boleh dikasih ke konsumen. Ini bisanya Bapak Ibu simpen dan dipelajari nanti bisa saya share gitu. Jadi nanti yang Bapak Ibu share mah kontennya aja, kontennya terus promonya nanti saya sampaikan seperti itu. Kang Rizky, kalau customer beli kafling, dia bisa bangun bebas bangunannya atau harus sesuai konsep GRR, misal mau buka toko atau rumah makan di sana. Mungkin kalau ini jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan kita tempat wisata ya, balik lagi. Tempat wisata itu kalau di GRR itu e-commerce itu sepertinya belum Bapak Ibu. Jadi bisanya nih kita sudah tapi kita bisanya nih bangun kafe, coffee shop gitu. Kalau misalkan toko itu ada cuman di depan sih Bapak Ibu ya. Jadi ada rukonya gitu. Tapi yang nggak bisa tuh mungkin kalau desain sih bebas Bapak Ibu ya kalau desain ya. Tapi kalau untuk bangunan kita ada salah satu yang nggak boleh dibangun di sana. Misalkan contoh kita bangun peternakan itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Karena kita tempat wisata. Kalau misalkan bangun peternakan nanti kan agak mohon maaf ya agak kurang estetik gitu. Nah untuk Panendi Rustandi,
Brosur-brosurnya kita ditempatkan kantor pusat atau kita yang ngeprint. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih mau minta brosur itu di kantor kita ada. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Granada Riverside Resort itu di kantor sana juga ada, di kantor pusat ada. Atau Bapak Ibu mau ngeprint itu boleh banget. Nanti saya ada file PDF-nya yang HD. Jadi Bapak Ibu tinggal print. Dan oh ini Pak Jack ya, Pak Jack Jemlin. eh apa cash keras disamakan dengan umum DP gitu? Bukan, Bapak Ibu. Kalau cash keras itu gini. Cash keras itu datang bayar pelunasan gitu. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu harus ingat baik-baik. eh Terhitung cash keras, misalnya nih sekarang tanggal, bentar, saya lihat tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 28. Nah, sebelum kita ganti bulan ya, misalkan Bapak Ibu punya konsumen nanti booking tanggal 1 nih ya. Cuman dia bisa bayarnya itu di tanggal 29. Itu kan belum lewat bulan kan? Hitungannya masih cash keras. Ya, hitungannya masih cash keras. Tapi kalau udah lewat bulan itu hitungannya udah apa namanya? Pembayaran berjangka lah gitu, kredit gitu misalnya gitu. Jadi kalau misalkan masih bulan satu apa belum ganti bulan itu hitungannya masih cash keras. Rumah makan bisa ya, bisa Bu gitu. Nah, untuk properti syariah ini bisa kan non muslim beli, masalahnya ada beberapa developer syariah yang tidak memperbolehkan non muslim. Boleh Bapak Ibu, nggak masalah gitu. Asal ya mohon maaf ya, kita ini yang tadi saya mohon maaf nih, kalau non Muslim itu banyak konsumen yang Chinese dan lain sebagainya itu banyak. Yang kita nggak boleh itu mungkin ada bangunan yang tidak boleh dibangun seperti yang peternakan maaf babi seperti itu nggak boleh gitu. Jadi kalau non Muslim boleh nggak boleh Bapak Ibu nggak masalah gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu boleh kita chat dulu di chatting. Oke, kita masuk lagi. Ada pertanyaan lagi. eh Kalau kredit itu AJB-nya pas pelunasan dan untuk fee-nya juga setelah pelunasan. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau kredit kan yang saya bilang kita ini apa ya temponya ini maksimal 3 bulan karena kita nggak menggunakan bank. Kita langsung berurusan dengan developer. Jadi pembayaran kita maksimal di 3 bulan gitu. Nah, untuk AJB, jadi gini Bapak Ibu ya. AJB itu kalau udah pelunasan, gitu. Nah, pelunasan itu, nah selain itu nih, Mak, barangkali ada yang mau ditanyakan kayak, bisa ke SHM nggak? Bisa, Bapak Ibu ya. Jadi gini, kita memfasilitasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ada konsumen yang ingin SHM, itu bisa. Kalau diurus sama developer, biayanya kurang lebih sekitar 12 juta. Kalau diurus sendiri, kemungkinan biayanya sekitar 8 atau 9 juta. Tapi kan capek dia bolak-balik segala macam kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan kalau untuk fee-nya juga setelah pelunasan, betul. Dan yang lebih enaknya nih untuk konsumen ya. Kita yang saya sampaikan tadi, kita syariah. Kita nggak pakai bank. Jadi kita nggak ada sita, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan konsumen ini sering booking dulu baru survei. Kenapa kayak gitu? Kok berani ya segala macam ya? Booking dulu baru survei. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama, kita 100% refundable. Refundable itu adalah kalau misalkan konsumen booking, itu bisa kembali 100% tanpa potongan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi misalkan amit-amit nih, konsumen ini kok dari foto tapi pas datang itu kurang cocok sama kaflingnya. Itu kalau dia datang, Ibu boleh Bu kita ajak keliling dulu. Nanti Ibu mau pindah ke blok mana? Itu bisa langsung dipindahin. Tuh, itu enaknya di kita. 100% refundable, tidak apa ya, tidak ada potongan apapun. Misalkan beliau bookingnya 2 juta, ya udah dibalikinnya 2 juta. Tapi amit-amit ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada refund. Seperti itu. Untuk mengurus SHM berapa lama? Sebetulnya paling lama sih kemungkinan sekitar 2 tahun sih Bapak Ibu ya. Karena kan lama gitu terbitnya itu kan dari BPN ya Bapak Ibu ya. Nah, oke pertanyaan selanjutnya ada berapa minimal luas nyaga? Nah, ada batas. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kafling Granada Riverside Resort ini
kita per meternya mulai dari 500.000 sampai 2 juta. Ya, itu harus diingat. Terus minimalnya kita beli per 100 meter Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dikali 500.000 kali 100 meter gitu. 500.000 kali 100 meter, maaf, sekitar 50 jutaan. Kayak gitu per 100 meter. Kayak gitu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin berbincang-bincang, boleh dikirim lagi. Atau mungkin saya izin nyalain mic ya, biar lebih enak lagi mungkin. Oke Bapak, oke Bapak Ibu, udah boleh nyalain mic? Ada batas minim. Oke, sama-sama Bu Tini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mas, lokasinya sebelah mana, Mas? Ya, lokasinya Pak. Oke, jadi Sebelum untuk Carita ya? kenapa Pak? Sebelum Carita udah sebelah mana? Jadi Cinangka gini, itu. kalau untuk lokasi kita ini di Jalan Dahu Bentarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Kurang lebih 10 menitan Pak ke Carita. Gitu. Boleh Bapak Ibu kita sharing-sharing session? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kali Ya, kebetulan kan ada saudara tuh di Cinangka ya. Boleh nggak kalau misalkan dia mau lihat ke sana gitu ta? oh boleh Berarti Mbak. ya. Boleh banget Bu. Heeh. Mm-mm. Ada Dia konsumen Ibu mau ke Cina? Ada apa? Ada Cinangka konsumen yang ada. di Cinangka atau gimana Bu? Kebetulan saudara-saudara juga di sana ada paman satu di Cinangka. Mm-mm. Dan aku mau mau ini ke anaknya gitu kan, mau nawarin ke anaknya. Oh Kalau dia boleh. Nah, boleh. gini ya. Suara saya jelas gak ya Bapak Ibu ya? Jelas kan ya? Jelas, jelas. Mm-mm. Jelas ya? Oke. Jadi gini Bu ya. Nanti saya chat pribadi Ibu. Jadi setiap ada konsumen survei mau siapapun itu, saya akan kirimkan form survei. Untuk apa Pak Kang Rizky form surveinya? Jadi gini Bu. Jadi di Granada Riverside Resort itu kan ada sales in-house ya. Jadi takutnya gini, konsumen itu suka datang tiba-tiba. Bapak Ibu ngomong ntar ya kalau surveinya nanti kalau bisa tiba-tiba banyak yang datang sendiri. Jadi adanya form survei itu untuk mengamankan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih, meskipun konsumen Bapak Ibu closing di sana terus Bapak Ibu nggak tahu, nah itu saya bisa bela Bapak Ibu karena ada form surveinya. Gitu. Jadi nanti diisi aja. Gitu. Oke, kali ini terima kasih. Siap, Ibu, sama-sama. Ayo, Pak, nggak apa-apa, Bapak Ibu yang bingung tanya aja sama saya mau sharing-sharing gimana. Boleh banget. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak, Bu? Karena kita masih memiliki waktu sekitar setengah jam lagi nih. Sharing-sharing aja, Bapak Ibu. Oke nih, ada lagi nih. Tipe bangunannya apa disamakan semua? Nah, gini, Pak Jack. Kalau untuk tipe bangunannya itu bebas, desainnya itu terserah mereka gitu. Nah, kalau misalkan nih, Mas, kalau misalkan biasanya kan ada konsumen nih nanya, Mas, kalau saya bangun villa di sana, pasif income buat saya gimana? Gitu. Jadi kalau bangun villa di sana itu kita harga mulai dari 800.000 sampai 1.700.000 tergantung fasilitas yang diberikan sama villanya ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Gitu. Yuk Bapak Ibu, kita apa namanya? Kita tanya-tanya lagi karena masih banyak nih waktu kita nih sharingnya. Tapi ada saya di Cilegok Pak, 45 menit dari lokasi. Apakah bisa ikut survei ke sana? Bisa banget Pak Ega. Jadi gini,
kalau misalkan nih kita sebagai marketing, kita sebagai marketing tuh tahu dan kita menguasai, apalagi kita udah survei, itu lebih enak lagi Bapak Ibu nawarinnya, gitu. Lebih enak lagi karena kita ya udah datang, gitu. Jadi saya hanya menyampaikan kalau misalkan nih nanti Bapak Ibu nih ada konsumen gitu kan, pasti kendalanya Bapak Ibu nih udah pasti di yang pertama kita sebagai marketing kita tuh harus mulai berani Bapak Ibu ya. Mulai berani, kita harus lantang dalam menyampaikan segala macam agar konsumen percaya. Dan kalau misalnya nih konsumen survei terus Bapak Ibu udah tahu lokasinya, itu pasti makin mantep Bapak Ibu gitu. Wah, rame juga yang orang Cilegon. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, kenapa sih gitu kan GRR ini itu jadi pilihan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kita ini natural green resort atau konsepnya ini kaflingnya ini di tengah alam gitu. Itu jadi benar-benar tujuan wisata nasional juga gitu. Dan juga capital gainnya tinggi atau progres pembangunannya yang pesat Bapak Ibu. Jadi capital gainnya itu tinggi banget di GRR gitu. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu jualan di GRR itu udah pasti closing. Jarang nggak ada malah yang datang doang terus tiba-tiba nggak booking tuh. Kang, oke Bu Selvi Rosmalina, Kang apa boleh nanti minta template untuk profil WA bisnisnya boleh Bapak Ibu. Jadi oh iya, jadi gini Bapak Ibu nanti saya akan share apa namanya ya Twibbon. Jadi nanti marketing Granada itu Bapak Ibu bisa posting bisa pakai bingkai atau Twibbon yang berlabelkan Granada atau Iskariman Properti Syariah. Jadi itu nanti bisa Bapak Ibu pajang di profil WA. Itu nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya setelah kita sharing session ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Firdaus. Halo Mas, kalau kita di luar kota ada calon bayar survei ke sana, terus gimana caranya? Apakah dibantu follow up? Nah, gini Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan lagi, saya Rizky, saya mentornya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu closing. Misalkan Bapak Ibu nih yang ada, Kang, saya ada orang potensi nih, cuman malu nawarinnya. Boleh Bapak Ibu kasih nomornya ke saya, nanti biar saya follow up. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kesibukan, aduh saya nggak fokus nih Mas, gini. Ya udah, Bapak Ibu punya data gak? Kirim ke saya, ntar saya follow up. Kalau closing enak, Bapak Ibu kerja nggak keganggu, Bapak Ibu juga ada sampingan, mantep banget itu Bapak Ibu gitu. Gitu Pak Firdaus. Oke, selanjutnya Pak Hoirudin. Biasa ada user yang minta pondok. eh Biasa ada user yang minta pondok. Maksudnya bagaimana Pak ya? Apa forum survei? Oh, misalkan gini. Jadi gini Pak ya, kalau misalnya nih Bapak ada, mungkin nih Bapak ada konsumen satu orang, tapi dia bawa gerombolan gitu, nggak apa-apa forum surveinya. Jadi forum survei itu bukan forum survei biasa. Jadi nanti saya kirim melalui WA, Bapak Ibu cuman isi doang, isi lewat WA gitu. Jadi meskipun dia bawa antek-anteknya gitu misalnya, bawa gerombolan, itu hanya kepalanya aja yang kita input. Nah kalau misalkan nanti di sana, makanya itu saya hadir, jadi bisa saya amankan semuanya gitu Bapak Ibu ya. Boleh Pak Ega ke lokasi kalau misalkan deket biar tahu nih apa yang kita jual gitu. Sabtu atau Minggu kalau saya nyaranin Minggu biar Bapak Ibu tahu pengunjungnya seperti apa di GRR. Nah, oke Bu Tini. Nah, maksud saya gitu Kang. Jadi saya mau minta saudara yang di Cinangka dan di Keramat Watu buat survei. Jadi mata kedua saya. Oke, biar saya bisa yakinin calon customer kalau itu benar-benar prospektif bagus. Betul. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Selain kalau konsumen ini mau survei, enaknya nanti kan kalau konsumen yang ragu gitu kayak tadi. Oh, nanti kalau ada bencana alam gimana yang saya sampaikan sekali lagi bencana alam kan nggak bisa kita prediksi Bapak Ibu ya gitu karena itu bukan apa ya nggak terduga Bapak Ibu ya jadi benar-benar nggak bisa diprediksi tapi kita jaga-jaganya tuh udah pasti amannya karena apa karena dataran tinggi dan lain sebagainya dan kalau misalkan kalau konsumen dia udah survei dia pasti sangat yakin yang pertama legalitasnya udah pasti aman yang kedua kita bukan developer abal-abal karena apa ya udah banyak yang bangun villa di sana Bapak Ibu gitu dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Saputra di Saputra. Dari konsep Iskariman yang sudah berjalan, berapa share profit bagi hasil usaha antara konsumen dan pengelola?
kurang lebih Bapak Ibu karena itu ya lebih. Jadi gini, kalau udah pelunasan itu kan antara konsumen sampai ke pihak manajemen. Tapi yang kurang lebihnya yang saya tahu sekitar 70-30 atau 60-40. Tapi kebanyakan sih 70-30 GRR. Karena ya kan perlu ada olahannya, ada perlu diolah, perlu dirawat segala macam gitu. Dan juga nanti kita tuh juga ada biaya IPL-nya Bapak Ibu untuk perawatan, untuk progresnya segala macam gitu, untuk dikontenin dan diiklanin gitu. Jadi udah pasti aman lah di situ. Kadang user minta share log dulu. Jadi gini Bapak Ibu ya. Form survei itu diisi misalnya nih, Kang, saya ada konsumen nih. Saya kasih form survei ke Bapak Ibu ya misalnya. Nah, form survei itu ngomongnya kayak gini Bapak Ibu. Pak, ini ada form survei. Bapak isi ya, nanti kirimin ke saya. Karena nanti biar gratis Pak, masuk ke sana gitu. Karena kan nanti bayar, jadi Bapak biar nggak bayar, itu nanti tinggal kasih form survei ini. Nah, setelah form survei dikasih ke Bapak, nanti Bapak bisa kasih ke saya. Saya input gitu. Oke, dari pertanyaan dari Pak Eko Susanto. Kang, gimana cara melatih kepercayaan diri dalam menawarkan properti kita? Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Sebagai marketing itu sebetulnya kan kita menjual. Ya, yang pertama kita menjual. Terus apalagi nih yang kedua, kita harus benar-benar punya mental yang benar-benar berani Bapak Ibu. Kasarnya gini, Bapak Ibu nih punya konsumen, misalkan konsumen Bapak Ibu direktur di Suzuki misalnya gitu ya. Nah, aduh Mas saya malu Mas nawarinnya Mas. Dia direktur segala macam. Bapak Ibu dengar ya. Harus diperhatiin Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama nih, kita harus tanemin ini Granada Riverside Resort ini punya saya. Anggap aja tanah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngejual tanah sendiri kan PD-nya beda dong, gitu. Nah, kita harus tanamin mindset, oke, mungkin dia direktur di Suzuki. Tapi kalau dia udah main ke rumah saya, ke Granada Riverside Resort, ini punya saya. Saya tahu segalanya di sini. Jadi dengan apa ya? Kita tuh harus benar-benar kayak gitu. Ya dia pintar di sana, tapi kalau dia udah di sini ya jagoan kita. Kita harus tanam mindset itu. Dan yang udah pasti produk knowledge-nya juga dihafalin Bapak Ibu kayak gitu. Jadi kita enak juga, lantang juga ngobrol ke konsumen. Dan juga selanjutnya Mas itu kalau calon bayar deal apa terus sertifikat kaflingnya seperti apa? Berapa lama legalitasnya sampai jadi? Jadi gini Bapak Ibu ya. eh Kalau untuk deal, Mas, kalau itu calon buyer deal, apa terus sertifikat kaflingnya? Oh, sertifikat kaflingnya kalau di Granada Riverside Resort itu untuk sekarang AJB atau akte jual beli, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita AJB, AJB. Nanti kalau konsumen mau SHM itu bisa. Kalau misalnya kalau untuk proses AJB-nya itu jadi kurang lebih itu sekitar 6 bulan. Ada yang lebih cepat juga Bapak Ibu. Itu paling lamanya ada yang 6 bulan. Tuh, tapi paling cepat sih rata-rata kalau di GRR kurang lebih 3 sampai 4 bulan atau 2 bulan secepatnya aja sih Bapak Ibu. Kadang-kadang memang seperti itu karena kan kita kan tergantung penerbitannya juga gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa konsumen kita tahu-tahu datang sendiri ke lokasi tanpa sepengetahuan apakah dapat PE? Nah, kalau kalau konsumen kita datang duluan itu nanti saya yang tahu Bapak Ibu. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya kenapa ada form survei? Biar nanti kalau misalkan kenapa-napa saya ya intinya banyak komunikasi sama saya nanti gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kalau ada konsumen yang survei segala macam gitu. Jadi komunikasikan dengan saya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak ngisi form survei, tapi konsumennya datang sendiri ya mohon maaf Bapak Ibu. Saya nggak bisa bantu susah kalau itu karena itu udah masuknya penjualan di sales in-house. Seperti itu. Nah, ntar Mas kalau itu oh Mas untuk produk knowledge property bisa di-share. Baik, nanti saya share ya, Pak. Gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa konsumen ini udah tadi ya. Kang, baru ada sharing profit. Jadi maksudnya setelah konsumen beli kafling, selanjutnya gak jadi milik pribadi sewa. Enggak, bukan gitu Bapak Ibu. Sharing profit itu gini. Jadi kan kita tempat wisata, ya. Kita tempat wisata. Nah,
Kenapa sharing profit? Kalau misalkan yang punya villa itu kan by request kan, yang tadi ada di PPT. Kita menawarkan gitu. Kita menawarkan, Bapak mau gak punya Bapak nih di kontenin, dibantu jualin, dibantu cari sewa. Mau atau enggak? Nanti kalau dapat dari saya, nanti sharing profit ya Pak, 30-70. Itu kalau misalkan antara si konsumen sama ini, sama manajemen gitu. Karena kan ya gimana ya, kita kan ada biaya IPL juga atau biaya pemeliharaannya Bapak Ibu gitu. Jadi kita nih masa konsumen kan udah pasti jarang dong datang ke villanya, jarang pasti main ke GRR. Nah, karena itu kita rawat, kita bantu cari sewa segala macem. Tapi kalau untuk itu antara MOU-nya konsumen sama pihak manajemen. Nah, dari pihak kita nih sebetulnya kan kita hanya sekadar menjual ya. Kalau itu ranahnya sudah ke antara si konsumen sama si manajemen itu mah udah tahu Bapak Ibu, konsumennya juga udah paham kalau seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah risau, aduh nanti konsumennya rugi dong, itu nggak sewa Bapak Ibu kan kita ada AJB gitu, ada akte pengikat. Tapi kalau konsumen yang deket bisa lepas juga. Nah, makanya gimana caranya kita nih sama konsumen ini tuh apa ya, lebih kita jaga lagi. Jadi gini Bapak Ibu ya, misalkan nih Bapak Ibu punya konsumen ya. Bapak Ibu misalkan punya konsumen yang udah survei atau misalkan dia mau survei segala macam. Ini harus diperhatiin Bapak Ibu ya. Jadi eh ada beberapa nih, ada konsumen yang pertama nih, dari konsumen yang masih dingin atau cuma nanya-nanya biasa aja. Itu Bapak Ibu harus cepat tanggap. Kita apa ya? Kita yang pertama itu kita harus ya kita obrolin, kita kasih pengetahuan mengenai GRR gitu. Jadi kita kasih info progresnya segala macam. Nah, kadang-kadang kan ibu pasti ada kalah hopelessnya. Aduh, ini mah nanya-nanya mulu gitu, tapi belum survei-survei segala macam. Itu kita kesampingin dulu, Bapak Ibu ya. Tapi jangan kita lepas. Gimana caranya, Kang? Caranya kita kirim progres-progres. Kalau misalkan nih ada survei serentak nih yang saya share. Bu, ini ada survei serentak nih Bu, ayo datang Bu. Ini diskonnya ini, gituin. Selagi, aduh nanti deh Mas, saya belum ada waktu. Langsung tembak Bapak Ibu, kita harus berani. Mau siapapun itu, kita harus berani. Oke Bapak, saya jadwalin ya Sabtu ini. Insya Allah ya gitu. Sabtu, Jumat depan nih Ibu reminder. Pak, besok datang ya, ini ada survei serentak segala macam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Oke, kalau kita sendiri marketing beli gimana perhitungan fee-nya? Nah, kalau Bapak sendiri yang beli itu juga dapat fee Bapak Ibu. Enaknya. Jadi misalkan nih Pak Jack mau beli di GRR gitu. Nah, nanti namanya pakai menggunakan nama istri Bapak. Jadi nanti Bapak dapat komisi 5% dari harga total keseluruhan seperti itu. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Santuy, kita sharing-sharing. Hmm, 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 hmm. Mungkin ada lagi Bapak yang akan ditanyain karena kita masih punya banyak waktu nih. Oke, ya terima kasih buat ini sudah hadir. Ya, mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, cukup dari saya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada butuh gimana segala macam, ada yang ingin ditanyakan, ada yang minta bantu follow up, info ke saya, Japri, nggak usah sungkan, mau jam berapapun, selagi saya masih bangun, saya pasti angkat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semangat untuk closing. Saya akan membantu Bapak Ibu dalam memasarkan GRR atau Granada Riverside Resort. Semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Terima kasih yang sudah hadir di acara sharing session kita, pengenalan produk mengenai Granada Riverside Resort. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waalaikumsalam malam Bapak Ibu. warahmatullahi. Kalau misalkan ya sama-sama. Kalau misalkan konsumen beli lebih dari 3 kali bisa Bapak Ibu mau 10 juga banyak yang beli gitu. Oke. Sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nomor Silakan boleh telepon leave. Pak Rizkynya, Siapa? nomor teleponnya yang bisa dihubungi Oh, Pak ada di Rizky itu. grup Bapak. Saya ada di Oh, ada di grup. grup ya, siap, siap, siap. Oh, Mm-mm. siap. Ah. Siap. Ya, boleh Bapak Ibu untuk leave, untuk keluar dari Zoom-nya jika ini sudah selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, selamat istirahat, semoga selalu sehat, semangat. Saya bantu sampai closing. Close ya.